pastikan ya sahabat-sahabat mengajukan di aplikasi ini ya memberikan data-data sebenar-benarnya. Dengan demikian saya berkeyakinan pengajuan sahabat-sahabat akan di-ACC oleh aplikasi ini. Nah, bagi sahabat-sahabat yang penasaran cara mengajukan di aplikasi ini, terus simak video ini sampai tuntas, jangan di-skip-skip ya, karena saya akan membagikan cara dan triknya mengajukan di aplikasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat setia channel ya dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang baik kali ini ya saya akan memberikan video terbaru untuk kalian semua ya dimanapun Anda berada. Nah, seperti biasa pembahasan seputar pinjaman uang online moda cair ya pastinya terbaru di tahun 2022. Nah, di sini saya akan memberikan cara dan triknya ya mengajukan di aplikasi ini pastinya yang aman dan benar. Walaupun nantinya kalian gagal bayar di aplikasi ini ya, data-data sahabat-sahabat tetap aman. Nah, maka dari itu bagi sahabat-sahabat yang penasaran cara mengajukan di aplikasi ini ya, terus simak video kali ini sampai tuntas, jangan di skip-skip ya, agar kalian bisa memahami cara untuk mengajukan di aplikasi ini. Nah, aplikasi saat ini yang saya bahas status legalitasnya masih ilegal ya, karena aplikasi ini masih belum mengantongi izin resmi dari OJK. Nah, namun walaupun aplikasi ini masih ilegal, tapi aplikasi ini ya masih melayani pencairan baik nasabah baru ya dan juga nasabah lama. Oke sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada ya, Sebelum saya membahas lebih lanjut ya terkait dengan aplikasi ini, izinkan terlebih dahulu saya menyapa seluruh kru ya atau penonton setia channel ini, dan juga para penonton yang masih baru bergabung di channel ini ya. Saya harapkan dan saya doakan semoga kalian semua masih diberi kesehatan, murah rezeki ya, dan dilancarkan segala aktivitasnya. Nah, tentunya ya untuk mengajukan di pinjol yang ilegal ya ada beberapa tahapan dan ada beberapa persyaratan ya yang harus sahabat-sahabat siapkan. Yang pertama, sahabat-sahabat harus mempunyai EKTP, kemudian sahabat-sahabat sudah berumur 18 tahun ke atas ya, dan sudah mempunyai nomor rekening bank. Yang terakhir ya sahabat-sahabat mempunyai nomor handphone yang aktif. Nah, dari beberapa persyaratan tersebut ya sahabat-sahabat sudah bisa mengajukan di aplikasi ini. Nah, untuk mengajukan di pinjol yang ilegal tentunya itu risikonya sangat besar sekali ya di saat sahabat-sahabat nantinya gagal bayar. Nah, jika sahabat-sahabat gagal bayar di pinjol yang ilegal ya pastinya data-data sahabat-sahabat akan disebarluaskan ke seluruh kontak yang ada di handphone sahabat-sahabat. Karena pinjol ilegal itu akan mengakses seluruh kontak yang ada di handphone kita ya, dan juga akan mengakses seluruh media atau foto ya, yang ada di handphone kita. Nah, maka dari itu bagi sahabat-sahabat ya yang mengajukan di pinjol yang ilegal, pastikan ya sahabat-sahabat mengamankan terlebih dahulu ya, baik sebelum meminjam ataupun sesudah meminjam di aplikasi yang ilegal. Nah, untuk mengamankan data-data kalian ya, cara yang paling mudah sahabat-sahabat ya, misalnya sahabat-sahabat mempunyai handphone lebih dari satu ya. Nah, sahabat-sahabat bisa menggunakan handphone yang pertama ya, sahabat-sahabat bisa menggunakan untuk pinjaman uang online. Nah, untuk HP yang berikutnya ya sahabat-sahabat untuk data-data pribadi sahabat. Nah, misalnya sahabat-sahabat hanya mempunyai handphone satu, namun di situ tersedia ruang kedua ya. Sahabat-sahabat bisa memaksimalkan ya ruang kedua untuk pinjol. Lalu yang ruang berikutnya ya sahabat-sahabat untuk data-data sahabat-sahabat. Nah, jadi saran saya ya sahabat-sahabat jangan dicampur aduk antara HP khusus pinjol dan khusus pribadi. Jadi sahabat-sahabat harus bedakan ya, karena untuk menjaga keamanan data-data sahabat-sahabat.
Nah, berikutnya di saat sahabat-sahabat mengajukan sering autol ya di pinjol yang ilegal ataupun yang sudah legal ya. Ini ada beberapa faktor ya yang harus sahabat-sahabat ketahui. Yang pertama dari usia ya. Pastikan sahabat-sahabat umurnya sudah mencapai batas waktu yang ditentukan oleh aplikasi ini. Nah, kemudian sahabat-sahabat ya, di saat mengajukan harus menggunakan data seluler ya, jangan menggunakan jangan menggunakan wifi maksudnya, dan juga hotspot ya, karena ya itu sangat berpengaruh nantinya pengajuan sahabat-sahabat akan ditolak. Nah, berikutnya pastikan sahabat-sahabat mengisi data-data milik pribadi ya, jangan menggunakan data-data orang lain. Nah, seperti nomor rekening ya, sahabat-sahabat jangan biasakan memasukkan ya atau memberikan data-data yang bukan milik sendiri, karena nanti pasti pengajuan kalian akan ditolak ketika kalian menggunakan data-data orang lain. Nah, yang terakhir ya, faktor utamanya di saat sahabat-sahabat sering autol mungkin ya, yaitu dari faktor lokasi ya. Nah, pastikan lokasi sahabat-sahabat itu kondisinya aman ya, karena misalnya di saat lokasi tersebut sudah sering banyak yang menggunakan aplikasi pinjaman uang online, baik yang ilegal maupun yang legal, namun di daerah tersebut ya sering atau banyak sudah yang gagal bayar, maka sahabat-sahabat di saat mengajukan di pinjol manapun pasti akan ditolak, karena di wilayah tersebut sudah di blacklist ya oleh pihak aplikasi. Nah, berikutnya perlu saya sampaikan ya, di saat sahabat-sahabat yang masih mempunyai data fresh ya, pastikan sahabat-sahabat jangan mengajukan langsung ya di pinjol yang ilegal, karena nanti ujung-ujungnya kalian akan ditolak. Saran saya ya, sahabat-sahabat harus meminjam di aplikasi yang sudah resmi, misalnya di Akulaku, Shopee ya, dan juga di Kredivo. Nah, setelah nyampe batas pembayaran ya, sahabat-sahabat lunasi. Nah, berikutnya ya, sahabat-sahabat harus meminjam di aplikasi yang sudah OJK. Nah, seperti di Rupiah Cepat, EasyCash, dan Kredit Pintar. Nah, dari aplikasi tersebut ya, sahabat-sahabat pilih salah satu ya untuk meminjam. Nah, setelah nyampe batas pembayaran atau nyampe jatuh temponya ya, sahabat-sahabat harus melunasi ya, karena di situ sahabat-sahabat harus betul-betul mempunyai rawatan ya di saat sahabat-sahabat nantinya akan mengajukan di pinjol yang ilegal. Nah, setelah sahabat-sahabat nanti punya rawatan yang bagus, profil yang bagus, kemudian data-data yang bagus ya di pinjol yang sudah legal, maka nanti sahabat-sahabat sudah bisa mengajukan di pinjol yang ilegal. Nah, pasti nantinya di saat sahabat-sahabat membutuhkan uang pinjaman uang online dimanapun dan di aplikasi manapun ya, pasti pengajuan sahabat-sahabat akan di-ACC oleh aplikasi. Oke, sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada ya, mungkin itu beberapa cara ya dan beberapa trik untuk mengajukan di pinjol yang ilegal ya. Sahabat-sahabat harus betul-betul perhatikan, dan sahabat-sahabat harus betul-betul mengikuti langkah-langkah tersebut ya. Dengan demikian pasti saya berkeyakinan pengajuan sahabat-sahabat akan di-ACC oleh aplikasi manapun. Oke, sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada ya, langsung saja kita ke aplikasi pembahasannya. Nah, aplikasi saat ini yang saya bahas yaitu Klik Kredit ya, ini aplikasinya. Nah, sebelum sahabat-sahabat mempunyai aplikasi ini ya, sahabat-sahabat bisa mendownload di Google Play Store ya. Nama aplikasinya yaitu Klik Kredit. Nah, setelah itu ya sahabat-sahabat seperti biasa untuk mendaftar di aplikasi ini ya dengan menggunakan nomor handphone. Pastikan nomor handphone yang sahabat-sahabat masukkan di aplikasi ini masih aktif ya, karena nanti sahabat-sahabat akan dikirimi kode notifikasi oleh aplikasi ini. Nah, setelah sahabat-sahabat berminat meminjam di aplikasi ini ya, sahabat-sahabat langsung tekan segera.
Nah, dari sini ya, pastinya sahabat-sahabat akan diarahkan mengisi beberapa informasi ini ya. Nah, pertama ya sahabat-sahabat akan diarahkan mengisi identitas. Nah, di sini pasti sahabat-sahabat akan diminta untuk memfoto KTP bagian depan ya, dan juga foto memegang KTP. Nah, berikutnya akan mengisi nama ya dan nomor NIK. Nah, pastikan sahabat-sahabat mengisinya harus betul-betul bagus ya di identitas ini. Nah, berikutnya sahabat-sahabat akan diarahkan mengisi informasi kontak darurat. Nah, untuk kontak darurat pastikan sahabat-sahabat mengisi nomornya yang masih aktif, karena nanti pasti salah satunya nomor itu akan dihubungi oleh aplikasi ini. Dan pastikan yang sahabat-sahabat masukkan jangan menggunakan milik orang lain yang tidak dikenal ya, karena nanti pasti risikonya sangat besar ya di saat sahabat-sahabat nanti gagal bayar. Nah, kemudian yaitu informasi pribadi di sini ya, sahabat-sahabat pasti akan diarahkan mengisi jenis kelamin ya, kemudian seperti jenis kelamin, kemudian tempat lahir, tanggal lahir ya, alamat, kemudian agama ya, dan lain sebagainya. Sahabat-sahabat tinggal menyesuaikan saja dan ikuti langkah-langkah aplikasi ini. Nah, berikutnya informasi pekerjaan. Nah, pastikan sahabat-sahabat mengisi tempat bekerja sahabat-sahabat, kemudian alamat alamat kantor sahabat-sahabat ya, dan juga jumlah gajian sahabat-sahabat dan tanggal gajian sahabat-sahabat ya, yang harus sahabat-sahabat isi. Nah, yang terakhir yaitu sahabat-sahabat akan diarahkan mengisi informasi bank. Nah, pastikan sahabat-sahabat menggunakan nomor rekening sendiri ya, jangan menggunakan milik orang lain, karena nanti pasti pengajuan sahabat-sahabat akan ditolak ya ketika sahabat-sahabat menggunakan nomor rekening orang lain. Nah, dari beberapa informasi yang sudah saya sebutkan barusan, sahabat-sahabat pastikan ya mengisi dengan data-data sebenar-benarnya, berlandaskan dengan KTP dan sesuai dengan wilayah tempat tinggal sahabat-sahabat ya. Dengan demikian pasti pengajuan sahabat-sahabat akan di-ACC oleh aplikasi ini. Dan untuk pengisiannya ya, sahabat-sahabat terus ikuti langkah-langkah aplikasi ini ya, karena di situ sudah ada petunjuknya. Sahabat-sahabat tinggal mengikuti saja. Yang penting sahabat-sahabat memberikan data-data sebenar-benarnya. Nah, setelah aplikasi ini nanti memverifikasi pengajuan sahabat-sahabat ya, maka di saat sahabat-sahabat pengajuan sahabat-sahabat di-ACC oleh aplikasi ini, maka pihak aplikasi ini ya akan mentransfer ke nomor rekening yang sudah sahabat-sahabat daftarkan ke aplikasi ini. Oke sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada ya, demikian cara mengajukan atau mengisi beberapa informasi di aplikasi ini ya. Mudah-mudahan video kali ini menambah wawasan ya untuk kalian semua dimanapun Anda berada, dan semoga pengajuan sahabat-sahabat di aplikasi ini ya, atau di aplikasi lainnya segera di-ACC dan segera dicairkan, sehingga kebutuhan finansial sahabat-sahabat segera teratasi. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video berikutnya bro.